Shalom, damai di hati. Apa kabar teman-teman Person Youth? Saya berharap kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga berharap kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu merasakan akan kasih karunia-Nya, sehingga kita dapat merasakan rasa sukacita dan rasa semangat di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini yang seperti kita ketahui bersama, sudah kali ke-6 sampai dengan saat ini kita mengikuti peribadatan melalui sosial media. Tetapi saya yakin dan percaya itu semua tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini, dimanapun teman-teman berada, marilah kita persiapkan diri kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Dan selamat beribadah untuk seluruh teman-teman pemuda Jemaat Gemi Misiun Perak Sorong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di hati, shalom. Teman-teman, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan cinta kasih-Nya, sehingga kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun lewat online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Dan saat ini kita akan berdoa pembukaan, tapi sebelum itu kita angkat pujian Ku Bersyukur. Teman-teman, saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian Dia Kirangkanku. Ini
pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yusi Mapasa. Tapi sebelum itu kita angkat pujian Kaulah Harapan. Shalom, damai di hati. Teman-teman Version Youth, sebelum kita membaca dan merenungkan akan sebagian dari sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur Tuhan di malam hari ini, di mana berkat, pertolongan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami masih boleh kami rasakan dengan begitu baik. Bapa, di kesempatan kali ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan akan sebagian dari sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu memberkati kami, berikan kami kekuatan, hikmat, kebijaksanaan Roh Kudus yang selalu memberkati kami. Dan layakkanlah kami Tuhan, agar di mana Tuhan kami boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Bapa, jauh lebih dari itu Tuhan, kami mau mengaku setiap salah dan dosa kami yang kami lakukan, baik lewat perkataan kami, pikiran kami, maupun perbuatan kami. Kami memohon Tuhan, ampunilah setiap salah dan dosa kami yang selalu menyakiti hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, kita akan membaca Alkitab. Kita buka Alkitab kita. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Ester 6 ayat 1 sampai 14. Terdapat dalam Ester 6 ayat 1 sampai 14 dengan judul perikop Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka Bartitala Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran, maka titah raja suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya,
Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segeralah ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segala keperjamuan yang diadakan oleh Ester. Tema kita pada malam hari ini adalah ketulusan mendahului penghargaan, sama seperti tema mingguan yang sudah diatur oleh Gereja Masehi Injil di Minahasa. Nah, sebelum lebih lanjut teman-teman, bercerita tentang ketulusan mendahului penghargaan. Nah, kalau saat ini yang mungkin terasa arti ketulusan yang paling terasa adalah bagaimana orang tulus dalam bekerja, bagaimana orang tulus dalam melakukan segala sesuatu itu dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh, dan melakukan segala sesuatu yang orang kerjakan dengan baik dan benar. Nah, kalau untuk saat ini teman-teman mungkin pekerjaan yang paling tulus, paling tanpa mengharapkan sesuatu atau tanpa memperoleh pujian dari orang sekitar adalah bagaimana teman-teman kita yang ada di garis terdepan dalam menangani pandemi COVID-19, yaitu teman-teman kita yang bekerja, mungkin bekerja sebagai medis, dokter, semua yang berkaitan dengan kesehatan, menangani pandemi COVID-19 ini. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar tulus, orang-orang yang benar-benar merelakan segala sesuatu demi kesehatan, keselamatan banyak orang. Pasti orang sendiri sering mendengar sana sini di masyarakat, media sosial, bagaimana pengorbanan seorang dokter, seorang tim medis, seorang perawat yang mengurus, merawat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terkena virus atau COVID-19. Banyak begitu tantangan yang mereka lalui, banyak begitu pergumulan yang mereka lalui. Di antaranya mungkin mereka harus meninggalkan keluarga mereka dengan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Mereka harus
stay atau harus diam di rumah sakit atau di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk membantu mengobati teman-teman saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Di lain pihak teman-teman, mereka juga kadang-kadang sudah dijauhi banyak orang, baik tetangga sekitar, teman berteman, dan masih banyak lagi yang sangat merugikan diri mereka. Tapi mereka masih begitu tulus, mereka masih begitu kuat untuk membantu merawat teman-teman kita yang terkena COVID-19. Itu adalah hal kecil atau bisa dikatakan cerita pendek yang boleh kita ambil mengenai bagaimana bercerita tentang ketulusan. Nah, ketulusan sendiri didefinisikan kesungguhan dan kebersihan atau kejujuran. Ketulusan adalah salah satu karakter hidup yang harus melekat pada diri setiap orang, percaya dan didampakkan dalam segenap hidup. Segala sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan oleh setiap umat manusia akan mendapat perhatian dan penghargaan dari Tuhan dan manusia. Penghargaan dan penghormatan yang diraih melalui pengorbanan yang tulus menghasilkan sesuatu yang sangat berarti. Namun, ketulusan sering menjadi sikap yang langka dan sukar ditemukan. Begitu banyak orang meraih sesuatu yang diinginkannya tanpa melalui pengorbanan yang tulus. Kenyataan yang terjadi sekarang adanya persaingan, baik diri sendiri maupun kelompok, dan banyak orang yang menghalalkan segala cara, bahkan solidaritas kepada sesama, dan terabaikan dengan adanya sikap saling menjatuhkan dan memanfaatkan orang lain demi mengejar ambisi. Penghargaan dan kehormatan diperoleh melalui tipu, muslihat, dan kecurangan dengan mengabaikan kualitas sumber daya manusia. Perwujudan kualitas iman orang percaya dalam ketulusan hendaknya nyala melalui perannya menghadirkan damai sejahtera Allah, memiliki etos kerja yang baik, dan memiliki kemampuan untuk mendaya gunakan sumber daya manusia, tapi juga menjadi umat yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional untuk menjadi berkat keselamatan bagi banyak orang. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi bercerita tentang bagaimana ketulusan. Banyak yang harus kita lakukan, baik dalam bekerja, baik dalam pelayanan. Kita pernah dengar ada suatu kalimat yang mengatakan kerja tanpa ketulusan adalah tindakan melelahkan tanpa hasil. Kerja tanpa ketulusan adalah tindakan melelahkan tanpa ada hasil. Nah, orang bisa bayangkan jika sesuatu pekerjaan yang orang kerjakan itu tidak dengan kesungguhan hati, tidak benar-benar orang lakukan, bagaimana jadinya? Mungkin yang diharapkan oleh atasan kita, yang diharapkan oleh pimpinan kita tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Teman-teman, jika kita melakukan segala sesuatu pekerjaan dengan tulus, ikhlas,
pasti ujung-ujungnya akan menghasilkan suatu karya, suatu keberhasilan yang sangat luar biasa. Dari proses yang kita lalui, dari proses yang kita lakukan, jika kita melakukan suatu pekerjaan dengan tulus, pasti ada hasilnya. Dan itulah dibalik ketulusan yang kita lakukan dalam suatu pekerjaan, pasti akan mendapat suatu penghargaan. Entah itu apa, pasti yang jelas jika kita melakukan segala sesuatu dengan tulus, pasti itu semua akan membuat suatu kebaikan bagi diri orang maupun banyak orang. Nah, jikalau orang sudah melakukan pekerjaan dengan baik dan benar, maka kita juga akan mendapat penghargaan. Misalnya dari atasan kita mungkin sendiri, atau dari pimpinan kita, dari perusahaan kita, bahkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah penghargaan yang kita bisa dapatkan jika kita melakukan pekerjaan kita dengan baik dan benar. Begitu juga dengan pelayanan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita benar-benar melakukan dengan tulus, melayani Tuhan dengan tulus, melakukan pelayanan Tuhan dengan tulus, menjalankan apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita dengan baik dan benar, pasti Tuhan yang akan selalu memberkati orang. Cepat atau lambat, orang semua akan merasakan akan kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, atau orang pediri semua. Teman-teman, dalam melakukan pekerjaan dengan tulus pasti banyak tantangan, banyak rintangan. Kadang-kadang orang bekerja dengan tulus, masih banyak juga orang yang berpikir bahwa itu yang kita lakukan adalah hal-hal yang misalnya mencari keuntungan mungkin, atau yang lebih tren sekarang orang bilang orang melakukan pekerjaan yang bisa dikatakan walaupun orang bekerja dengan tulus, kadang-kadang pendapat orang tidak seperti apa yang orang pikirkan. Nah, teman-teman, kesabaran kita dalam melakukan kebaikan seringkali terbatas. Kita mungkin menolong seseorang untuk sementara waktu, tetapi bila orang itu tidak berterima kasih kepada kita, kita mungkin berhenti. Mordekai punya pandangan yang lebih baik tentang melayani. Ketika Raja Ahasveros tidak menghargai jasa Mordekai, ia tidak berhenti. Ia terus melayani raja. Tuhan mengharapkan kita melayani seperti itu juga. Dengan kesabaran yang bertahan, orang di sekitar kita mungkin tidak menghargai apa yang kita lakukan. Namun jangan khawatir, balasan kita ada pada Tuhan, bukan pada orang-orang yang kita layani. Mari teman-teman, kita terus melayani dengan sabar, maka semuanya itu boleh mendapatkan berkat bagi kita semua. Amin. Saat ini teman-teman, kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Monica Matali. Tapi sebelum itu kita angkat pujian, mampirlah dengan doaku. Orang lain kau
kita dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang sampai pada saat ini kami bisa rasakan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami hingga bisa berjalan dengan baik. Walaupun kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tetapi kami bersyukur untuk semua itu. Biarlah ibadah kami, pujian, sembahan kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga tadi kami telah membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan tadi itu tidak begitu saja, tetapi bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa bagi hiburan berkat pada malam hari ini, Saudara Yusi Mapasa yang sudah memberitakan firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan memberkati Yusi dalam setiap kesehariannya, berkati apapun yang menjadi cita-cita dan harapannya, Engkau yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini di dalam doa syafaat kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Kota Manado di dalam menghadapi situasi saat ini Tuhan, dalam menghadapi virus corona. Biar Engkau yang akan memberkati para bangsa, para pemerintah Tuhan yang tidak putus-putusnya usaha mereka dalam menangani virus corona ini. Biar Engkau juga akan berikan hikmat kepada mereka Tuhan, kesehatan, agar supaya mereka bisa menangani virus corona ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi para medis, para tenaga kesehatan lainnya yang menjadi garda terdepan di dalam menghadapi virus ini. Biar Tuhan yang akan selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, energi yang ekstra Tuhan, agar supaya mereka bisa merawat para pasien yang positif dengan penuh sukacita. Dan kami yakin dan percaya Engkau selalu memberkati mereka. Biarlah mereka selalu menaruh harapannya kepada Engkau. Berkati juga para pasien-pasien yang ada. Biarlah juga Engkau yang akan selalu memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan di dalam menghadapi virus corona ini. Biarlah mereka tidak berkecil hati, tapi mereka selalu menaruh harapannya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa buat teman-teman kami yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan atau yang sudah lewat. Biar Engkau akan memberkati. Ada teman-teman kami Gratia Waroka, teman kami Alexander, dan Penatua Ivan. Tuhan yang akan selalu memberkati mereka Tuhan di dalam usia yang baru. Biarlah apapun yang mereka cita-citakan, pengharapan mereka, biarlah Engkau akan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, mungkin ada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang kena PHK ataupun yang dirumahkan karena situasi sekarang ini. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kami yakin percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan bagi anak-anak yang selalu menaruh harapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam anak Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terus nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sini seperti di surga. Tuhan, pada hari ini makanan kami cukupnya, dan jangan makan pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan sampai selamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ucapan syukur, kembali lagi kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, di mana begitu besar kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami yang boleh lagi kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Setiap berkat, setiap pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mengucap syukur, berterima kasih atas setiap berkat Tuhan yang masih begitu nyata dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan.
yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Dan saat ini kita masuk dalam ruang organisasi. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Komisi Pemuda Jemaat Gemi Sion Perak Sorong yang akan dibawakan oleh Kak Francisca Tamawangkan. Shalom, damai di hati. Apa kabar teman-teman semua? Kita berharap kalau terang semua masih berada dalam keadaan tubuh yang diberkati dan terang semua masih bersemangat. Teman-teman, terima kasih karena telah menyempatkan diri untuk beribadah di malam hari ini. Bagi teman-teman yang menonton ibadah ini di channel YouTube Person Youth, semoga melalui pemberitaan firman Tuhan kita di malam hari ini, terang semua kembali dikuatkan untuk menjalani hari-harinya orang. Terima kasih juga kepada teman-teman pemuda dan teman-teman komisi yang boleh mengambil bagian untuk jalannya ibadah kita di malam hari ini. Ada Erika yang mengantar kita dalam ibadah, ada juga Yusi yang boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan, ada Monica yang boleh mengantar kita dalam doa syafaat, dan juga untuk teman-teman yang tak kalah sibuknya yang bekerja di belakang layar, ada pemain musik Kevin, ada singers, dan juga ada editor Richard. Terima kasih dan semoga pelayanan kita akan tetap terus diberkati dan teman-teman yang boleh menonton semuanya merasa diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan dan ibadah kita di malam hari ini. Dan teman-teman, meskipun orang masih belum bisa baku dapa, meskipun orang masih beribadah lewat channel YouTube dulu, kita harap itu semua tidak akan mengurangi terang sukacita untuk terus melayani Tuhan, dan tidak akan jemu-jemunya diingatkan kepada teman-teman semua untuk kita tetap terus jaga kesehatan. Untuk teman-teman yang harus bekerja di luar rumah, tetap terus jaga kesehatan, dan juga untuk teman-teman yang diberikan kesempatan untuk work from home, jangan lupa untuk tetap terus jaga daya tahan tubuh agar supaya terang semua dihindarkan dari COVID-19 ini. Dan juga teman-teman, akhir kata untuk info ibadah kita di minggu yang akan datang dan juga untuk info-info yang lainnya, tetap stay tune di channel YouTube Person Youth, di IG dan juga WhatsApp, juga Facebook Person Youth. Dan I hope to see you guys very soon. So, God bless